Malam itu, kabut tebal menyelimuti pemakaman tua di pinggiran desa. Pemakaman itu sudah berdiri ratusan tahun, menyimpan cerita-cerita mistis yang tersembunyi di balik keheningan dan batu-batu nisan yang usang. Cahaya bulan yang temaram hanya mampu menembus kabut dengan malu-malu, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari di antara pepohonan besar yang melingkupi tempat itu. Angin malam menderu pelan, membawa aroma basah tanah yang bercampur dengan dedaunan kering. Tak banyak yang tahu siapa sebenarnya penjaga di gerbang kuburan itu. Ia tidak pernah berbicara, tidak pernah meninggalkan posisinya. Beberapa orang percaya ia adalah manusia yang dikutuk, sementara yang lain berspekulasi bahwa ia adalah roh pelindung pemakaman, menjaga batas antara dunia manusia dan dunia arwah. Namun, satu hal yang pasti, penjaga itu selalu ada, berdiri tegap dengan jubah hitamnya, mengawasi siapapun yang berani mendekati gerbang tua tersebut. Di sudut desa, sekumpulan pemuda sedang berkumpul di sebuah warung kecil. Gelak tawa mereka terdengar di tengah sunyinya malam. Di antara mereka ada seorang pemuda bernama Didi yang terkenal karena keberaniannya. Tidak ada tantangan yang ia tolak, tidak ada cerita mistis yang membuatnya gentar. "Didi, kau ini terlalu sombong," ujar Anto, salah satu temannya, sambil memutar segelas teh hangat di tangannya. "Aku yakin kali ini kau tidak akan berani." Didi mengerutkan dahi. "Berani apa? Kau tahu aku tidak pernah mundur. Kalau begitu, aku tantang kau berdiri di depan gerbang pemakaman tua selama 1 jam malam ini." Anto menyeringai, mencoba memancing emosi Didi. Teman-teman lainnya tertawa kecil, menunggu reaksi Didi. Didi tersenyum tipis. "Hanya itu, aku bisa lebih dari 1 jam kalau kau mau." "Tentu saja tidak perlu lebih," Anto membalas, meskipun dalam hatinya ia ragu apakah tantangan itu terlalu berbahaya. "Cukup 1 jam, tapi ingat, jangan lari sebelum waktunya habis." Teman-teman mereka bersorak, menganggap tantangan ini sebagai hiburan di tengah malam yang membosankan. Didi, seperti biasa, menerima tantangan itu tanpa ragu. Dia yakin bahwa kisah-kisah mistis tentang pemakaman itu hanyalah omong kosong belaka. Sebuah lentera kecil tergantung di tangan kiri Didi. Cahayanya bergoyang mengikuti langkahnya. Malam semakin larut, dan suasana di desa mulai senyap. Jalan setapak menuju pemakaman terasa lebih panjang dari biasanya. Sepanjang perjalanan, angin malam bertiup dingin, membuat bulu kuduk Didi berdiri. Saat tiba di gerbang pemakaman, sebuah sensasi aneh menyambutnya. Gerbang besi tua itu berkarat, dengan beberapa bagian yang hampir patah. Ia mendorongnya perlahan, dan suara derit keras memecah kesunyian malam. Suara itu membuat jantungnya berdebar sedikit lebih cepat, tetapi ia tidak mau menunjukkan ketakutan. "Ah, hanya ini, tidak seram sama sekali," gumamnya sambil berdiri tepat di depan gerbang. Ia meletakkan lentera di atas sebuah batu nisan tua, lalu melipat tangannya. Namun, waktu berlalu perlahan. 5 menit pertama terasa biasa saja, tetapi kemudian
rasa dingin mulai merayap di tengkuknya. Ia merasa seperti diawasi. Matanya menyisir sekitar, namun hanya ada nisan-nisan bisu yang berdiri dalam kegelapan. Tiba-tiba, langkah-langkah pelan terdengar dari dalam pemakaman. Awalnya samar, tetapi semakin jelas. Didi menegakkan tubuhnya, mencoba melihat melalui kabut yang tebal. Lentera di tangannya sedikit gemetar, cahayanya berkedip-kedip seperti ingin padam. "Halo, siapa di sana?" panggilnya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Langkah itu semakin mendekat, membuat detak jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya, mungkin angin yang menggerakkan dedaunan atau suara binatang malam. Namun, dari balik kabut, muncul sesosok tinggi. Sosok itu mengenakan jubah hitam panjang, ujungnya menyapu tanah. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya bayangan gelap yang menyerupai manusia. Dalam diam, sosok itu berjalan mendekati gerbang. "Siapa kamu?" Didi berteriak, mencoba terdengar tegas meskipun kakinya mulai terasa lemas. Sosok itu berhenti tepat di depan Didi. Sebuah tangan kurus dan pucat keluar dari balik jubahnya, menunjuk langsung ke arahnya. Lalu, suara serak dan berat terdengar, memecah keheningan malam. "Kamu melanggar perjanjian. Tidak ada yang boleh berada di sini saat malam tiba." Didi merasa darahnya membeku. "Perjanjian apa? Aku tidak tahu apa-apa," serunya dengan suara gemetar. Namun, penjaga itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia perlahan mengangkat tangannya ke atas. Dalam sekejap, angin kencang berhembus, memadamkan lentera di tangan Didi. Kegelapan pekat menyelimuti segalanya. Keesokan paginya, suasana desa diliputi kecemasan. Teman-teman Didi berkumpul di depan rumahnya, menunggu kabar tentang keberhasilannya menyelesaikan tantangan. Namun, Didi tidak pernah kembali. "Apakah dia benar-benar pergi ke pemakaman?" tanya salah satu dari mereka dengan cemas. "Tentu saja, aku melihatnya sendiri," jawab Anto. Tapi rasa bersalah mulai menghantui pikirannya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi ke pemakaman. Di depan gerbang, mereka menemukan lentera kecil Didi tergeletak di tanah. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan pemuda itu. Berita tentang hilangnya Didi segera menyebar di desa. Beberapa orang tua mengingatkan bahwa pemakaman itu bukanlah tempat untuk bermain-main, terutama saat malam tiba. Mereka percaya bahwa penjaga gerbang telah mengambil Didi sebagai hukuman karena melanggar batas yang seharusnya tidak dilanggar. Seiring waktu, cerita tentang Didi menjadi legenda di desa. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu. Namun, sejak kejadian itu, tak ada satupun warga desa yang berani mendekati pemakaman setelah matahari terbenam. Penjaga gerbang tetap ada di sana, berdiri dalam diam, menjaga rahasia yang hanya ia ketahui. Desas-desus mengatakan bahwa penjaga gerbang adalah perwujudan dari arwah seorang dukun yang dahulu dihukum mati oleh penduduk desa karena dituduh melakukan ilmu hitam. Sebagai balas dendam,
Ia mengutuk tanah pemakaman itu dan bersumpah untuk menjaga batas dunia manusia dan dunia arwah. Yang lain percaya bahwa ia adalah malaikat penjaga yang ditugaskan untuk memastikan bahwa roh-roh yang beristirahat di sana tidak terganggu. Namun, siapapun yang melanggar perbatasan itu di malam hari akan dianggap sebagai ancaman. Hingga kini, gerbang pemakaman tua itu masih berdiri di pinggiran desa, menjadi saksi bisu dari berbagai kejadian misterius. Kabut seringkali menyelimuti tempat itu, bahkan di siang hari, seolah menyembunyikan rahasia yang tak terucapkan. Beberapa penduduk desa mengaku melihat sosok berjubah hitam berdiri di gerbang, menatap mereka dengan pandangan yang tidak terlihat. Suaranya yang serak masih terdengar oleh mereka yang cukup berani mendekat. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu kebenaran di balik cerita tersebut. Penjaga gerbang tetap menjadi misteri, melindungi batas yang memisahkan dua dunia.